Halo, kembali lagi di Ella Sport Therapy. Kali ini saya akan menunjukkan jaringan-jaringan apa saja sih yang ada di lutut dan apa sih penyebabnya cedera lutut itu. Sangat banyak. Kita dalam kehidupan sehari-hari bekerja mungkin, atau kita berolahraga seperti olahraga sepak bola, bola voli, futsal, basket yang terutama body contact, itu seringkali kita mengalami cedera lutut. Nah, cedera lutut sendiri itu sangat banyak. Secara sederhana ada ligamen. Ligamen sendiri ada 4. Yang kita pada umumnya sering mengenal dengan ACL. Padahal masih ada lagi. Yang kedua, kita juga sering yang dengar meniskus. Nah, ini nanti kompleks. Tolong dengar, simak video ini sampai selesai agar kalian paham. Kita harus bagaimana ketika sebelum olahraga dan bagaimana kita setelah olahraga. Yang pertama, saya tunjukkan di gambar ini. Di bagian depan ada tendon patella. Tendon patella ini atau yang disebut biasanya ada tendon James, ini biasanya buat lompat biasanya. Ini di bawahnya patella sedikit. Itu. Yang kedua, kita masuk ke ACL. ACL sendiri ligamen sendiri ada 4. Ada ligamen ACL, PCL, LCL dan MCL. ACL sendiri itu letaknya ada di depan silang. Nah, di gambar itu ada tanda panah ACL. Nah, kepanjangannya anterior gyroid ligament. Di belakangnya ACL ada yang namanya PCL, posterior gyroid ligament. Itu di belakangnya ACL sendiri. Jadi nyilang itu dia sifatnya. Ya, bisa dilihat gambar ya. Yang ketiga ada LCL. LCL itu kalau lututnya sebelah kanan, dia di bagian kanan. Kalau lututnya sebelah kiri, dia bagian kiri. LCL itu lateral. Lateral itu luar. Nah, ini orang-orang pendidikan, orang-orang olahraga itu harus paham itu. LCL itu luar. Kemudian yang bagian dalam itu medial. Medial gyroid ligament, MCL. Nah, itu. Setelah ligamen ada juga jaringan lunak, yaitu seperti bantalan sendi. Apa sih bantalan sendi itu? Bantalan sendi itu yang meredam antara tulang ke tulang sini. Ketika Anda lompat, bantalan sendi tugasnya untuk meredam, nggak langsung benturan dak gini. Nah, itu. Ada lagi tendon dan kartilago. Kartilago sendiri itu lapisan tulang. Nah, kapan sih kita terkena cedera ligamen seperti ACL? ACL itu kan sifatnya di depan. Biasanya dia cederanya kena gara-gara kita salah tumpuan yang pertama, atau salah posisi, atau benturan yang hebat sehingga mengakibatkan lutut harus berputar tidak normal. Nah, itu biasanya cedera ACL kena. Ada juga yang juga PCL juga ada, biasanya PCL juga. Itu sangat jarang PCL, cuman dia biasanya cederanya dihentak kaki posisi lurus tapi kejatuhan orang lain mungkin sehingga PCL bagian belakang, ligamen bagian belakang robek. Atau yang LCL, ligamen gyroid. Lah itu lateral gyroid ligament itu biasanya hantaman dari luar seperti ini. Nah, itu dia yang mengakibatkan robekan. Atau yang baring dalam juga bisa. Lah, itu tinggal tergantung kondisi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tidak gegabah dalam ketika cedera. Kita harus mengetahui, jangan lupa dikompres es dan diistirahatkan terlebih dahulu agar tidak bengkak. Itu nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Baik, kembali lagi. Kita tahu kan kalau
lutut itu sangat kuat dengan beberapa ligamen. Nah, ligamen sendiri itu sambungan tulang antar tulang. Ligamen itu yang menghubungkan tulang antar tulang, dan di ligamen sendiri itu tidak banyak dialiri darah, tidak seperti otot. Nah, seperti itu. Dan kalau kena ligamen biasanya berkesinambungan antara ACL sama LCL, mungkin bagian luar atau bagian dalam, itu pasti. Meskipun hanya sedikit, itu pasti ada kontraksi dari ligamen lain. Oke, sudah saya jelaskan untuk ligamen. Yang kedua saya jelaskan untuk meniskus, bantalan sendi. Bantalan sendi itu ada dua lapis, yang bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar itu lebih dominasi, lebih banyak dialiri darah, bagian dalam sedikit. Apa sih yang mengakibatkan cedera meniskus atau bantalan sendi? Benturan hebat atau tumpuan yang tidak pas sehingga mengakibatkan meniskus. Itu biasanya dibarengi dengan ACL atau ligamen lain. Atau bisa juga lutut ketika kita bermain volley, lapangannya keras atau plester atau cor, tapi kita posisinya ngambil bola sambil jatuh, biasanya lutut bisa terbentur lapangan, itu bisa mengakibatkan meniskus juga bisa. Banyak sekali, makanya hati-hati. Maka dari itu, ada lagi yang menyebabkan cedera meniskus yang kedua, adalah kita sering mengabaikan cederanya ligamen. Yang cedera sendiri itu sangat mengakibatkan lutut itu kendor, sehingga terjadi gesekan di meniskus itu sendiri. Gesekan yang biasanya mas-masnya sering tanya, kenapa sih lutut itu kendor, bunyi itu kendor? Karena kita cederanya ligamennya kendor, terjadi gesekan itu bisa mengakibatkan bantalan sendi rusak. Masnya harus melakukan penguatan atau dibuat taping atau dikasih deker untuk menahan, tidak terlalu goyang-goyang kayak gini. Seharusnya lutut bekerja hanya fleksi ekstensi, keluar ditekuk dan lurus, itu aja. Tapi kalau dibiarkan gesekan-gesekan yang tidak diinginkan sehingga bunyi krek itu bisa mengakibatkan meniskus. Yang ketiga, kita sering touring, perjalanan jauh, terutama perjalanan malam, tapi kita menggunakan celana pendek. Nah, itu juga bisa mengakibatkan meniskus, cedera meniskus, dan juga bisa mengakibatkan cedera di tendon patella di depan sendiri, gambar sendiri itu. Nah, itu makanya kenapa saya pernah dipesan sama coach di sepak bola, atlet profesional sepak bola haram untuk bermain, haram untuk berkendara pakai sepeda motor. Kenapa? Karena dia harus melindungi lutut dan ankle-nya. Karena itu kalau terkena angin terlalu banyak atau terlalu kencang atau angin malam, itu bisa mengakibatkan gampang cedera, ototnya lemah, sendinya lemah. Nah, seperti itu. Lanjut ke kartilago. Kartilago sendiri adalah lapisan tulang. Nah, lapisan tulang itu jarang banget sih orang terkena cedera itu, tapi kalau udah terkena cedera itu biasanya agak lama sembuhannya. Contohnya Julfiandi pernah, dia hanya gara-gara lama nggak syuting, nyoba syuting, terkena. Ada yang Gunawan yang di Bali United kemarin, ada itu salah satunya. Jadi kartilago ini emang ya mungkin jarang, di luar ekspektasi, cuman itu juga ada seperti itu. Oke, saya jelaskan sedikit juga. Ada tendon itu tendon kalau di gambar itu warnanya putih, dia penghubung otot sama tulang. Itu namanya tendon. Itu nanti bisa dijelaskan ke video selanjutnya untuk bisa menjelaskan bagian-bagian otot apa aja, namanya apa aja di bagian paha atau yang di bagian betis. Oke, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kalau ada sharing, bisa ditulis di kolom komentar biar saya juga bisa mengedukasi atau memberikan ilmu
secara tepat. Kalau emang nanti ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon kritik dan sarannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.